menyaksikan Trending Topic dan saya tidak sendiri, sudah bersama dengan penggiat anti korupsi, Indra Bekti. Indra Bekti. Halo. Terima kasih banyak sudah datang di Trending Topic. Sama-sama. Ini kita nih kalau udah hari Jumat itu biasanya spesial dan lebih spesial lagi kalau ada Indra Bekti di sini untuk jadi co-hostnya. Alright. Indra, kita lihat yang menjadi tren berita sepekan ini apa saja. Yang pertama itu yang rame di Twitter adalah tagar Save Ahok. Nah, ini Indra juga sudah nge-tweet banyak ya. Betul. Soal Save Ahok ini, dan ini ramai sejak kemarin malam sampai pagi ini udah sekitar 200.000 lebih yang tweetnya soal itu, dan tidak hanya di Twitter loh Indra, tapi Google Trend juga ramai juga soal Ahok ini. Jadi banyak sekali dari netizen yang mencari di Google Search soal Gubernur Ahok. Dan selain itu tadi Ahok hari ini, pemirsa dan Indra, ini tadi dia ke istana. Curhat sama Jokowi. Karena Jokowi sendiri sebenarnya yang buat APBD-nya untuk 2015, dibuatnya tahun lalu ketika dia masih jadi gubernur kan pada saat itu. Dan kemudian ditanya nih, jadi gimana tuh hak angket? Ditanya lah sama Jokowi. Kata Ahok bilang kayak gini, ya paling saya lengser tahun depan. Udah gitu. Jangan Indra. Jangan, udah banyak yang dukung dong. Banyak banget. Dari follower Indra udah banyak yang dukung. Iya betul, follower aku banyak, dan juga petisi juga udah banyak. Pokoknya petisi change.org itu. Yes. Oke. Nah setelah itu dia langsung ke KPK, langsung dilaporin yang soal siluman dana itu. Jadi benar-benar langsung aksinya ada gitu, nggak cuma ngomong aja. Nah selain dari Ahok, Save Ahok, ada juga yang rame begal motor. Begal ya? Begal. Takut nggak Indra? Takut. Ya sekarang memang sebenarnya aku nggak pakai motor ya, tapi ya karyawan aku gitu kan, mereka pakai motor, kadang pulang malam. Ya kadang-kadang aku juga worried, udah nggak usah pulang deh, di sini aja di rumah, udah stay di sini kayak nginep kayak apa kayak. Baru besok mungkin pulangnya agak lebih sore, mungkin boleh pulang deh gitu. Karena sekarang udah nggak di Depok aja, di Jakarta sekarang juga udah banyak yang nyebar nih kalau lagi di broadcast message itu ya. Iya betul. Nah sekarang selain aksi begal, nah ini yang paling rame lagi dibahas di sosial media pada hari ini soal The Dress. The Dress itu yang paling rame. Jadi sebenarnya oke, Indra, kamu ngeliatnya nih warnanya biru hitam atau white and gold atau putih emas? Biru hitam. Aku juga biru hitam. Nah, tapi semua orang banyak juga mayoritas tuh bilang ini sebenarnya putih emas. Jadi ternyata ada penelitian itu ya soal kalau otak kiri ngelihatnya cenderung yang terang, putih emas, sementara kalau otak kanan itu lebih ke blue and black. Blue and black, berarti kita orang kreatif dong. That's it. Berarti kita orang kreatif, sebenarnya otak kiri nggak kreatif ya. Bukan nggak kreatif, cuman kurang berimajinatif gitu. Oke, nah selain ini juga ada tadi yang rame dibicarakan Iwan Fals ke istana. Iya, betul. Iwan Fals ini tadi bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk minta izin konser nanti rencananya 17 Agustus. Nanti konser itu namanya Nyanyian Raya, 4 juta penonton rencananya. Apa namanya itu kalau fans klubnya Iwan Fals tuh ada yang saling sebutnya Oi. Itu kayaknya banyak banget. Di seluruh Nusantara ini di mana-mana ya. Dan yang terakhir ini dari teman-teman Google Indonesia, soal Google Trend, tempat wisata yang paling dicari oleh orang Indonesia ternyata Gunung Bromo. Udah pernah belum kesana? Udah pernah. Aku sama istriku, sama anakku kita naik kereta ke Malang. Habis itu kita anakku nggak dibawa ya, tapi istriku kita pas liburan Lebaran kita ke sana. Oh, memang bagus banget ya kalau gitu ya. Oh, bagus banget. Nah, kita lihat Indra, kalau kita ngomongin di sini soal tagar Save Ahok, kita lihat sebenarnya kalau kita bicara pemberitaan Ahok itu nyambungnya kemana aja sih? Nah, ada ontologinya di sini. Kalau kita lihat Indra, ini keren banget soalnya dari ontologi ini sebenarnya bisa melihat keterkaitan antara satu berita dengan berita lain. Nah, dari Ahok ada soal Save Ahok karena ramai dibicarakan di media sosial dan juga di media online, print dan segala macamnya. Kemudian juga Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD, juga ramai dibicarakan kan. Tadi juga dari sini ya. Nah, tadi dari sini juga ketemu kan tadi kan. Kemudian M Taufik, wakil ketuanya juga jadi masuk ke dalam pemberitaan. Haji Lulung juga masuk. Kemudian tadi karena ke KPK jadi ada Johan Budi keluar. Karena ada ketemu Jokowi jadi Joko Widodo juga keluar. Kemudian juga wakil gubernurnya Jarod Saiful Hidayat ini tadi sudah berkomentar. Nah, kita lihat sentimen-sentimen terkait Ahok, sentimen positif maupun negatifnya siapa saja yang memberikan, karena kalau negatif sebenarnya udah ketahuan ya kira-kira siapa saja, pasti orang-orang DPRD-nya nih yang rame. Nah, kalau yang memberikan sentimen positif dari Wagub kita, dia bilang biarkan saja, biarkan jalan.
Kami fokus APBD selesai, kami fokus pada banjir, macet, pengungkapan birokrasi, kerja cepat, lebih baik. Jadi lebih positif nih, Indra. Positif, bagus. Makasih ya Pak Wagub. Oke, kemudian selain Wagub ada siapa lagi memberikan? Oh oke, dari Ketua DPD kita Irman Gusman. Menurut saya nggak harus sejauh itulah hak angket. Karena tidak ada hal luar biasa yang dilakukan oleh gubernur, tidak ada korupsi atau mengkhianati negara. Nah itu. Setuju nggak tuh? Setuju. Jadi nggak perlu harus pakai hak angket segala lah. Itu lebih politis aja gitu ya kelihatannya kalau menurut gitu. Indra ya. Mungkin ini ada dendam-dendam pribadi gimana gitu karena nggak lolos APBD-nya. Nah itu seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta nih M. Taufik. Tidak ada solusi selain memberhentikan Ahok sebagai gubernur. Apalagi mayoritas anggota dewan sudah sepakat menggelar rapat paripurna untuk menggunakan hak angket. Udah firm banget nih dari Wakil Ketua DPRD-nya. Selain M. Taufik, siapa lagi memberikan sentimen di sini untuk negatif? Nah, Haji Lulung. Dia bilang gini, coba lu jadi gue, suka nggak dikatain koruptor atau penipu? Dia itu yang nggak bisa jaga omongan. Katanya gitu tuh, Indra. Jadi katanya etikanya yang bermasalah. Kalau menurut Indra sendiri gimana? Emang sih kalau masalah komunikasi, ya kan Pak Jokowi juga masalah dengan komunikasinya dan juga ya Pak Ahok ini ya kalau boleh dibilang emang komunikasi dengan rekan-rekan yang lain pun juga kadang suka alot ya gitu. Ya mungkin kalau ada hal-hal yang memang nggak bagus ya memang dia ceplas-ceplos kan orangnya. Iya, emang orangnya seperti itu. Nah itu dan ya menurut aku kapan lagi kita punya gubernur yang ceplas-ceplos kayak gitu. Tapi gitu, kerja tetap. Tapi kerja, Oke. nyata gitu. Nah ini Indra kita berhasil ngumpulin memes banyak sekali. Di grupnya Indra juga mungkin ada beberapa nih memes yang kita ambil di sini nih. Dan kita akan ngomongin lebih banyak lagi soal hashtag Save Ahok ini bersama dengan Indra Bekti, penggiat anti korupsi setelah jeda pariwara berikut ini. Penggiat anti korupsi Indra Bekti. Indra, ini rame banget ya tagar Save Ahok ini dari 27 Februari aja kemarin tuh sudah sekitar 22.000 lebih tweetnya. Kemudian di hari ini baru kita ketahuan besok sih, tapi sudah bisa lebih banyak lagi karena tadi banyak banget yang nge-retweet kan. Kemudian memesnya juga banyak sekali. Nah aku pengen tanya sama Indra, sebenarnya kenapa sih kok giat sekali untuk menyuarakan Save Ahok atau bela Ahok? Iya, Indra? Ya soalnya kita tahu lah ya seperti apa sih benernya dari apa yang dia udah kerjain selama ini gitu dan hasilnya tuh ya udah banyak banget dan dia itu kerasa nggak sama kamunya sendiri hasilnya? Ya kerasa kok kerasa maksudnya ya akhirnya dia memperjuangkan hak-hak rakyat lah. Nah dengan dia ada di masalah seperti ini dan kemudian dia tuh rela mati loh, dia bilang ya kalaupun gue harus mati karena membela dan memperjuangkan kepentingan orang banyak. Nah lu kagak bisa beli cara mati gue, bos. Iya, sampai segitunya gitu loh. Dan dia pun juga nothing tulus ya orangnya, nothing tulus yang hal-hal seperti ini dia pokoknya mau dijatuhin kayak ataupun gua nggak kerja lagi sebagai gubernur pun nggak apa-apa. Yang penting uang yang 12 triliun itu untuk rakyat harusnya gitu. Tapi mungkin nggak juga karena dia yakin, oh ada rakyat nih di belakang saya nih. Yes. Jadi makanya saya berani untuk buka. Kalau Indra sebagai yang sering memperhatikan gitu ya pernyataan-pernyataan Ahok, kemudian udah ngikutin kasus ini, benar nggak sih seperti itu emang rakyat di belakang dia? Oh iya betul, rakyat banyak banget. Aku lihat dari contohnya dari grup aku juga sendiri gitu yang kita waktu itu sempat gerak bareng-bareng untuk Jokowi itu dan ternyata sekarang pun dengan adanya Ahok seperti ini kita juga kembali lagi bersama-sama lagi untuk membela ya orang-orang yang tentunya yang mengedepankan hak rakyat dan tentunya anti korupsi ya. Oke. Gitu. Nah ini kan salah satu petisi yang ditandatangani oleh Bekti juga nih ada dari change.org untuk cabut mandat DPRD dan bubarin DPRD. Ini sebenarnya agak ini keras juga ya sampai dibubarin DPRD ya. Betul, tapi betul. aku lihat tweet kamu dan akhirnya di retweet banyak sekali. Mas Joko juga, kemudian banyak ada Rene juga di situ. Betul. Nah kira-kira ini bisa efektif nggak sih? Yakin nggak ini bisa berpengaruh gitu petisi At least ini? kita bergerak lah, nggak diem aja gitu. Kita ada sesuatu yang apa sih yang kita bisa kayak waktu pas zamannya Jokowi dengan kita
Twitter tuh gerak banget dan cukup efektif ya. Ya mudah-mudahan ini didengarkan oleh ya banyak orang, apalagi sampai trending topik seperti ini gitu kan ya. Ya paling tidak hati nurani orang-orang yang duduk di DPRD itu bisa ada lah sedikit gitu untuk mungkin ya udahlah nggak usah pakai angket-angketan lagi seperti ini gitu, dan kita coba lihat seperti apa sih kerjanya Ahok dulu gitu. Iya, oke. Dan ini juga nih seperti Panji nih, kemudian Aco dari stand up comedy. Kalau ada pejabat yang pencitraan galak, oh udah keburu, ups 5 miliar, ups dari Mas Adi MS. Rame banget emang nih kalau dari celebrity tweet. Ini kalau saya pengen nanya deh selalu, karena kalau celebrity ini kalau lagi nge-tweet banyak sekali yang respon, banyak juga yang nge-retweet. Sebenarnya merasa nggak sih menjadi influencer gitu di social media terkait dengan sesuatu yang kalian perjuangkan? Iya, ya paling tidak seperti itu ya. Maksudnya mungkin kita di sini rakyat biasa juga sama seperti mereka, tapi kita punya ada kelebihannya, maksudnya kita dikenal gitu kan, dan kita kadang-kadang dengan kemampuan kita atau kelebihan kita yang dikenal ini ternyata kita membela sesuatu gitu. Dan ada yang respon jelek nggak tapi? Ya ada juga, jangan sok tahu politik dah lo gitu, lo udah artis aja dulu, nge-MC aja, ngelawak-lawak aja udah deh, nggak usah ngurusin politik. Ada yang bilang begitu. Gitu. Ada juga yang misalnya kontrak dengan Ahok gitu yang balas misalnya. Kebetulan sih aku belum lihat nih, belum lihat. Semuanya kebanyakan semua nge-retweet hal yang bagus-bagus dan setuju semua. Oh wow, oke. Kita lihat ini ada beberapa statement Ahok. Ini memang mungkin kita harus sedikit sensor ya kata-katanya. Tapi santun itu adalah berjuang mewujudkan keadilan sosial bukan buat rakyat. Tidak mencuri uang rakyat, itu namanya santun. Kalau cuma ngomongnya doang yang santun tapi mencuri, itu namanya tit. Okay. Nah kemudian kalau kita lihat Indra, ini yang ramai dibahas kan dana 12,1 triliun. Kalau kita lihat sebenarnya dana 12,1 triliun tuh bisa dibuat apa sih? Banyak banget nih. Ada renovasi 503 sekolah rusak di Jakarta aja nih. Betul. Di Jakarta nih bisa mungkin masih nyisa tuh kalau duitnya segitu. Ya kan? Banget. Nah ini juga ada lagi nih, selain itu bisa juga bangun RSUD baru, ada 20 RSUD. Kemudian juga nih ada pompa besar. Ini selalu jadi masalah kita setiap tahunnya, bukan? Betul. Kemudian pengerukan waduk fluid 12 kali dan juga bis Transjakarta yang katanya memang maunya dibanyakin. Betul. Bisa seperti itu, tapi bukan buat dibeli UPS. UPS. Ya harganya nggak segitu juga ya. UPS. Tapi menurut Indra sendiri, orang-orang sebenarnya aware nggak sih apa yang terjadi ini sebenarnya? Orang ngomongin dana siluman, ngomongin hak angket, itu kan sebenarnya bukan yang lazim didengar setiap hari oleh warga biasa kan. Tapi orang tuh sebenarnya tahu nggak sih apa yang sedang terjadi nih saat ini nih, kisruh ini tuh tentang apa dan apa yang akan terjadi sama Ahok? Kalau menurut aku ya, khususnya warga Jakarta ya, maksudnya mereka pasti punya tingkat pendidikan yang cukup baik juga gitu, dan akhirnya mereka tahu sebenarnya apa yang terjadi karena tinggal buka Google, tinggal buka kita tuh sering nge-tweet dengan link-link yang bisa menerangkan apa sih sebenarnya sedang terjadi. Dan aku kebanyakan makanya ada tweet atau mungkin dari grup kita, ini loh seperti ini masalahnya, aku buka linknya dan jadi kebuka gitu. Jadi aku ngelihat, oh nggak bener ini kalau misalkan kita nggak bela Ahok gitu apa yang terjadi. Betul. Oke, kita akan kembali saat lagi dengan juga ini ada top destinasi wisata di Indonesia. Gunung Bromo menjadi yang tertinggi dicari. Kita akan kembali dengan pembahasannya setelah jeda pariwara berikut ini.